Halo YouTube, kembali lagi di iProject. Sore ini saya akan mengulas city car dari Daihatsu Sirion. Yang ini sudah facelift ya. Facelift itu mulai tahun 2015, sedangkan mobil ini 2016. Saya keliling dulu ya, sambil memantau kondisinya seperti apa. Kondisinya masih mulus sekali. Kalau di brosurnya Daihatsu ini warna electric blue ya namanya ya. Jadi warnanya sangat menarik. Sebenarnya warnanya itu bagus ya, saya suka. Cuman mungkin warna ini sedikit langka ya di pasaran ya. Ya, mobil ini di pasaran pada saat barunya dulu nggak tahu kenapa kurang laku ya. Mungkin pada saat baru dulu mobil ini overpriced ya. Mobil ini kalau sekarang ya di 2024 Sirion yang baru itu harganya sekitar hampir 250 juta ya, untuk sebuah city car 1300 cc. Itu rasanya overpriced ya, seperti halnya Agya GR. Maka dari itu pada saat baru mobil ini tidak banyak orang yang membeli. Padahal mobil ini sebenarnya di atas saudara-saudaranya ya, kayak Agya atau Ayla. Itu Sirion itu kelasnya di atasnya itu ya, jauh lebih bertenaga. cc-nya 1300 cc, jauh lebih nyaman. Mesinnya juga 4 silinder ya, 1300 cc 4 silinder. Itu getarannya sangat minim dibanding saudaranya si Ayla, Daihatsu Ayla. Dan harga secondnya itu nggak terpaut jauh ya dari, misalnya ini Sirion tahun 2016 1300 cc, sedangkan Daihatsu Ayla tipe tertinggi itu harganya juga hampir sama dengan mobil ini ya. Sedangkan kenyamanan untuk Sirion itu jauh dibanding saudaranya Daihatsu Ayla. Dari tampak depan itu juga headlamp ini tahun 2016 ya, itu sudah menggunakan proyektor, walaupun belum LED, paling enggak dia sudah menggunakan lensa proyektor. Dan ini itu garis positioning lamp ya, bukan DRL, karena kalau DRL itu begitu nyalain mobil langsung nyala, sedangkan ini enggak. Ini begitu posisi tuas di lampu kecil baru dia nyala, itu berarti positioning lamp. Dan grillnya besar seperti ini ya. Kondisinya juga sangat mulus sekali. Coba teman-teman juga lihat, nggak ada baret ya. Nanti juga saya jelaskan minus-minusnya dari mobil ini semuanya. Mobil ini dijual di bawah pasar ya, ini plat B. Nanti harga di akhir ya, yang pasti di bawah pasar. Untuk kondisinya saya keliling dulu ya. Tuh catnya masih mulus semuanya dan bagus ya. Catnya masih sama ya. Kalau teman-teman lihat ini sama ini beda, sebenarnya nggak belang catnya, cuman dari sudut mana kita lihat. Catnya ini nggak ada yang belang, walaupun beberapa bagian itu sudah pernah dicat ulang, nanti saya beritahu ya. Spion juga masih oke, nggak ada goresan-goresan.
masih utuh. Side skirt juga ada, side body mold. Peleknya asli bawaan ya, pakai ban 17565 R14. Peleknya tutun ya sebenarnya, cuman nggak begitu terlalu terlihat karena beda warnanya itu tipis ya. Yang bagian luar ini aluminium polish ya, sedangkan yang bagian dalam ini dark grey. Bannya juga kondisinya masih oke. Untuk di pelek ya, mobil ini varian tertinggi tapi peleknya malah downgrade ya, lebih kecil ya, 14 inci ya. Sedangkan kalau teman-teman lihat mobil Sirion saya yang sebelum ini 2014 itu peleknya 15 inci ya. Sedangkan di 2016 ada perubahan yang signifikan di bagian fascia depan dan pelek, tapi peleknya malah lebih kecil ya. Ini bagian belakangnya, tail lightnya itu pakai yang albino ya, jadi warnanya putih, chrome putih gini ya. Tapi kalau nyala warnanya merah. Dan ini lampu sen, dan ini lampu mundurnya. Emblemnya nggak begitu banyak, cuman ini ada tambahan VVT-A ya. Sirion Matic. Kalau yang sebelum ini itu ada tulisan Deluxe gitu ya di sini ya. Entah yang ini tuh Sirion yang tipe apa. Kalau di STNK-nya tulisannya RS ya, tapi di emblem nggak ada tulisan RS sama sekali. Dan di bodi bawah ini ada diffuser untuk pemanis ya ini ya. Dan muffler type-nya itu sudah menggunakan aluminium. Ada spoiler yang bentuknya itu sporty ya, dan ini ada antena model belum shark fin ya, tapi masih short pull. Tangki bensin ada di sebelah kiri. Bannya juga masih bagus semuanya. Oke, remote-nya seperti ini. Jadi hampir sama ya dengan remote yang Sirion sebelumnya. Juga ada 2 tombol. Cuman ini sekarang tombol lock unlock-nya itu dipisah. Sedangkan yang lama itu jadi satu ya, bulat agak besar gitu ya. Ini untuk lock, ini unlock-nya. Unlock pertama itu cuman sisi sopir. Sedangkan yang belakang masih terkunci. Jika kita tekan lagi yang unlock akan membuka semuanya. Dalamnya masih full original ya. Dari joknya, setir, head unit itu yang sering diganti dengan orang-orang, tapi di mobil ini masih ori. Dan karpetnya juga masih original Sirion ya. Ini hanya tambahan supaya nggak rusak. Sirion saya yang sebelum ini yang tahun 2014 itu rusak ya, agak bolong di bagian tengah sini karena tumpuan. Kalau kita pakai sepatu itu ya, tumpuannya kan pasti di bawah sini ya, itu sering kegesek-gesek, itu bikin cepat rusak. Joknya seperti ini ya, jadi kombinasi ada merah-merahnya dikit dan hitam. Dan ini stitchingnya warnanya merah, masih utuh semua kondisinya, nggak ada yang sobek. Dan ini ada untuk cantolan ya, cantolan tas belanja atau apa, maksimal 3 kg.
sudah ada steering switch tipe tertinggi ya. Coba saya nyalakan. Odometer 118.000. Mobil ini masih cukup aman dan terawat ya semuanya. Dan ini konsumsi BBM belum saya riset ya. Ini kebanyakan berhenti dan mesin hidup sehingga konsumsinya jelek, 10,5 km per liter. Aslinya mobil ini bisa 12 km per liter ya. 11,5 sampai 12 km per liter mobil ini sangat bisa. Di kondisi kemacetan di Kota Malang perkotaan ya, masih sanggup di atas 111. Maksimal saya angkanya di 12,0 km per liter ya di MID. Masih berfungsi semua. Head unit juga sudah ada Bluetooth, masih berfungsi semuanya. AC juga dingin. Matic tidak ada hentakan yang mengganggu, semuanya normal. Pengaturan ini ada tilt steering ya untuk naik turunkan setir, tapi belum ada teleskopik. Ini masih bersih semua. Ini STNK nya. Coba lihat notis pajaknya ya. Pajaknya sekitar 2 juta. 2 juta rupiah ya. Ini non progresif, kepemilikan pertama ya. Plat D Bandung. Enggak terlalu kelihatan, ini terlalu banyak. Ini ya, Daihatsu M602 RS ya, ada tulisan RS ini. Pembuatan 2016. Oke. Di sini biasanya untuk yang transmisi manual tuasnya di sini, ada di sini, dan di sini tempat penyimpanan kotaknya. Masih oke semua. Ada kaca juga ya masing-masing ya, cuman belum ada lampunya. Masih bersih semuanya dan sudah retract spionnya, berfungsi. Masih berfungsi semua. Ini auto, yang auto hanya jendela turun ke bawah ya, yang ke atas itu belum auto. Masih oke semua. Ini belum bicara minusnya mobil ini ya, nanti saya ceritain minusnya. Deck juga masih lengkap semua, masih bersih. Dan space untuk kakinya juga lumayan luas ya. Nah ini decknya masih ada, dan ini toolkit juga masih lengkap. Di situ ada tongkrak kunci roda, ada di dalam tas ini, dan ban serepnya itu space saver ya. Itu kotak P3K bawaan dari Daihatsu. Masih oke semua. Baut-baut juga belum dibuka ya. Yang belakang aman sekali. Nah ini saya buka kap mesinnya ya. Ini juga ada tempat penyimpanan di sini. Ini ruang mesinnya
lumayan bersih. Ini ruang mesin nggak saya apa-apain ya, jadi sudah apa adanya seperti ini. Mesinnya sih tenaganya sekitar 80-an HP ya. Coba saya nyalakan supaya teman-teman bisa tahu suara mesinnya. Suaranya halus, normal ya, nggak ada suara-suara yang aneh dan abnormal. Cuman minusnya ini saya ceritain ya, mungkin mobil ini dulu pernah insiden, cuman nggak begitu parah ya, sedikit mungkin di kap mesin sebelah kiri itu agak ketekuk sedikit ya. Di sini itu pernah ada repair ya, kelihatan nggak? Nah ini ya jelas, ini juga kelihatannya nggak rata gitu ya. Tapi untuk sealernya masih ada, cuman sudah dicat ulang sehingga ini kalau ditekan itu keras ya. Ini sih masih empuk yang di sebelah sini, dan ini bautnya sudah dilepas. Jadi kap mesin ini sudah pernah dibuka ya, yang jelas ya. Ini masih oke, masih utuh. Di sini ini agak ada, nah ini ya, ada keriting sedikit di sini. Nah ini ada bekas lem-leman, berarti ini pernah direkondisi yang sebelah kiri ya, terutama sebelah kiri, mulai dari sini kap mesin kiri ini pernah direkondisi, sudah pernah dibuka ya. Cuman untuk sealer sih aman semua, masih ada semua ya. Ini di sini sih masih empuk kalau ditekan. Mulai dari sini agak keras ya, ini ada sedikit pecah ya. Ya itu kondisinya mobil ini. Mobil ini pernah insiden, cuman ringan ya, nggak begitu jadi persoalan sih kalau menurut saya ya. Kalau misalnya mau beli mobil ini ya, karena masih tergolong masih oke kondisinya, nggak terlalu parah juga, semua masih presisi dari sudut-sudut, dan ini gap antar bodinya itu masih presisi, dibuat kenceng juga. Mobil ini nggak ada yang abnormal naikannya, semuanya masih enak dan seperti mobil pada umumnya ya. Yang jelas yang pernah dicat itu kap mesin dan bumper ya. Tapi ini semua dari hasil asuransi ya, karena owner sebelumnya itu pemilik pertama, ini tangan pertama dari baru. Itu saya beli dari ownernya yang tangan pertama langsung ya. Itu dia asuransi all risk mobil ini. Mungkin ada insiden sedikit langsung di repair ya. Dan yang dicat itu kap mesin dan bumper depan. Kondisinya sih masih oke mobil ini, nggak ada yang perlu ditakutkan ya. Airbag juga masih ada, masih oke, nggak meletus ya. Jadi untuk mobil ini itu saya buka nggak mahal. Untuk harga pasaran mungkin ya di daerah sini yang plat N Kota Malang itu di angka 125 sampai 135 juta itu rata-rata orang buka ya, jual. Dan untuk mobil ini saya hanya buka di harga 114 juta. Silahkan kalau misalnya teman-teman ada yang berminat, monggo, mobil ini siap dipakai
Dan minusnya sudah saya jelaskan tadi di video ya, terutama di bagian akhir video sudah saya jelaskan semua. Yang jelas mobil ini siap pakai dan normal semua, nggak ada kendala. AC, transmisi, mesin semuanya oke ya. Jadi nggak ada perbaikan apapun. Perbaikan bodi juga nggak ada, sudah repair sama asuransi ya. Power steering juga masih enteng, enak. Kaki-kaki juga masih wajar, nggak ada bunyi yang gelodak-gelodakan gitu ya. Ini sih yang saya juga sayangkan dari Sirion yang facelift ini. Untuk ini saya sorry nggak pakai seat belt karena masih di komplek perumahan dan saya jalan pelan ya. Ini belum Optitron ya. Optitron itu ketika kita nyalain mobil, speedometer langsung nyala, lampunya backlightnya itu nyala ya. Itu namanya Optitron. Sedangkan pada saat kita matikan mesin, lampunya juga mati. Nah ini kan gelap ya, harus dinyalain seperti ini lah baru kelihatan itu jarumnya dan tulisan-tulisannya. Ini sih persoalan kecil ya, tapi menurut saya sayang sekali gitu ya. Pada Sirion yang sebelumnya itu sudah Optitron, sedangkan di sini belum. Ya itu preferensi masing-masing lah ya. Itu masalah atau nggak masalah tergantung teman-teman ya. Untuk saya sih nggak masalah. Kalau pengen terang atau pengen kelihatan jelas ya tinggal diputer tuas lampunya ya, sesimpel itu sih. Oke kawan YouTube, mungkin sekian dulu untuk review dari Daihatsu Sirion tahun 2016 tipe RS Matic ya, plat D Bandung, harga 114 juta. Monggo kalian, jika teman-teman ada yang berminat, monggo. Unit ini ada di Malang ya, bukan di Bandung ya. Untuk kirim ke Bandung juga sangat bisa menggunakan towing atau menggunakan driver juga monggo. Terserah, nanti tergantung kesepakatan harga seperti apa. Oke. Terima kasih kawan YouTube. Ikuti terus channel AI Project dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you telah nonton. Bye bye.